Tragedi di Kalasan sudah berakhir. Rakyat Kalasan menyambut kedatangan Adipati Amobrojo sebagai Adipati yang baru. Aku merasa lega mendengar rakyat bisa menerima kedatangannya dan mengakui kekuasaannya. Dengan berakhirnya kemelut di Kalasan, berarti sekarang giliranku menyelesaikan kemelut di Umbaran. Ketika aku sampai di Kadipaten Umbaran untuk menemui Adipati Jalodang yang baru beberapa bulan menjabat menggantikan Adipati Umbaran yang gugur di tanganku, keadaan Adipaten itu sangat memprihatinkan. Kelaparan terjadi di mana-mana akibat gagal panen dan gangguan dari Wadyabala Trajutrisna yang terus meneror. Rakyat mengharapkan agar kemelut itu segera berakhir, keadaan kembali pulih seperti sebelumnya. Semua itu terjadi akibat dari perbuatan Adipati Umbaran yang melakukan kerjasama dengan Raja Trajutrisna. Inti kesepakatan Adipati Umbaran dengan Raja Trajutrisna waktu itu bahwa sang Adipati meminta agar Wadyabala Trajutrisna memberikan bantuan penyerangan ke Lokananda dengan imbalan sebagian hasil bumi dari Umbaran untuk Trajutrisna. Pemberontakan Adipati Umbaran terjadi bertepatan dengan hari pernikahanku dengan Anjani, seorang putri Demang Bubut yang kuselamatkan dari penjara Adipati Umbaran. Sejauh mata memandang, aku sama sekali tidak menemukan keharmonisan rakyat Umbaran semenjak diperintah oleh Jalodang. Aku menemukan keganjilan seperti ada rahasia yang tersembunyi di bumi Umbaran ini. Aku berharap kasus yang kutangani saat ini berbeda dengan kasus yang berhasil kuselesaikan di Kalasan beberapa hari yang lalu. Adipati Jalodang menyambut kedatanganku dengan gembira. Mereka menyambut kedatangan rombongan dari Lokananda dengan istimewa, walau pada kenyataannya mereka sedang dilanda kemiskinan. Aku dan beberapa punggawa dari Lokananda menikmati sambutan hangat dari rakyat Umbaran yang terlalu berlebihan. Patih Gagak yang kali ini menjadi pengawalku berkali-kali melirik ke arahku seperti ada sesuatu yang ingin disampaikannya. Aku menanyakan kegelisahan Patih Gagak. Ampun Raden, sebenarnya bukan gelisah, tapi hamba merasa heran saja dengan penyambutan ini. Jika dilihat apa yang dilakukan Jalodang kali ini sangat bertentangan dengan keadaan yang selalu dilaporkan ke kota raja. Ini bukan kelakuan orang yang sedang prihatin, tapi seperti sedang berpesta. Patih Gagak sepaham dengan apa yang sedang kupikirkan. Kali ini perasaanku sama dengan perasaan Patih dari Lokananda itu. Mohon dawuh, sekiranya apa yang akan kita lakukan, Raden? Patih Gagak meminta tugas dariku. Mengingat kondisinya sedang kelelahan, maka aku belum bisa memberikan perintah apa-apa. Aku juga belum tahu apa yang harus kita kerjakan, Paman. Kita tunggu saja apa yang akan terjadi dengan kedatangan kita. Baiknya kita nikmati saja dulu apa yang disuguhkan oleh Jalodang. Tapi jangan sampai membuat kita terlena. Aku menasihati Patih Gagak yang nampaknya bisa memahami ucapanku. Adipati Jalodang menghampiriku setelah menghaturkan sembah. Ia duduk tepat di hadapanku. Aku menerima kedatangannya yang memang kutunggu-tunggu. Paman, aku dan Wadyabala Lokananda sudah sampai ke istana Paman. Apa yang harus kami lakukan? Aku meminta tugas dari Adipati Jalodang. Saat ini aku datang bukan sebagai tamu kebesaran, melainkan sebagai prajurit yang sedang mengemban tugas dari raja. Walaupun yang menjadi raja itu ayahku, sebagai prajurit aku harus menghormati tata tertib dan peraturan yang berlaku. Raden,
Semua masalah di Umbaran ini hamba serahkan sepenuhnya kepada Raden selaku utusan dari Gusti Prabu Maesa Tirta. Hamba dan seluruh rakyat hamba akan menuruti semua perintah Raden. Adipati Jalodang mengaturkan sembah sambil menunduk dan pasrah pada keadaan. Aku memandang Jalodang dengan penuh perasaan, mungkin seperti ketika aku memandang bawanku yang tidak becus menyelesaikan tugasnya dan melibatkan diriku yang bertindak sebagai atasannya membantu menyelesaikan semua pekerjaannya. Di sini yang memegang peranan penting itu kamu, Paman. Aku hanya membantu menyelesaikan masalah. Jika semua mesti aku yang mengatur, apa gunanya kamu ditempatkan di sini? Jabatan Paman untuk masa yang cukup lama dan turun-temurun. Paman harus memberi contoh teladan kepada rakyat Paman, agar mereka menerima dan mendukung Paman. Aku menasihati Adipati Jalodang yang terlihat pasrah dan menyerah pada keadaan yang sedang dialaminya. Pandangan matanya memelas penuh pengharapan agar aku dan rombongan dari Lokananda bersedia meringankan bebannya. Hamba tidak tahu mesti berbuat apa karena semakin hamba banyak bertindak, semakin banyak korban berjatuhan. Hamba tidak mengharapkan semua itu terjadi lagi, Raden. Adipati Jalodang tetap pada pendiriannya, tidak mau menyerah. Ia mengandalkan aku dan para prajurit Lokananda untuk menghadapi Wadyabala Trajutrisna yang semuanya berwujud raksasa. Baiklah, Paman, jika memang itu kemauan Paman, aku hanya menjalankan tugas dari Hayanda Prabu. Antarkan aku ke Trajutrisna. Akan kulabrak raja raksasa itu dengan geram dan penuh amarah. Setiap detik ada masalah, aku mau beristirahat, berjumpa mesra dengan istri-istriku yang cantik. Namun kapan aku kembali ke kota raja? Ampunkan hamba, Raden. Trajutrisna itu hanya negeri dongeng yang sudah musnah ratusan tahun yang silam. Kita tidak tahu di mana letak kerajaan itu. Adipati Jalodang menampakkan muka yang berseri, pertanda beban berpikirnya sudah berkurang. Bagaimana kita akan berurusan dengan mereka jika kita tidak tahu tempatnya? Aku memandangi Paman Gagak yang sedari tadi hanya diam mendengarkan percakapanku dengan Adipati Jalodang. Sebentar lagi, pada malam ke-7 pada bulan ini, warga desa akan mengadakan pesta panen. Pada saat perayaan itulah, para raksasa akan bermunculan merampas hasil panen rakyat. Adipati Jalodang menjelaskan bagaimana cara bertemu dengan para rakyat dari Trajutrisna. Baiklah, jika begitu kita tunggu saat yang tepat. Sebaiknya kita beristirahat untuk menenangkan pikiran. Aku memberi keputusan untuk beristirahat terlebih dulu sebelum melakukan pekerjaan yang tentunya akan teramat berat. Sebelum melaksanakan tugas yang maha berat dan tentunya akan melelahkan sekujur tubuh, aku mengingatkan Patih Gagak untuk selalu waspada menguasai keadaan bumi Umbaran ini. Dalam tugas ini siapapun tidak bisa dipercaya, termasuk keberadaan sang Adipati Jalodang sendiri. Mengingat pengalamanku ketika ditugaskan ke Kalasan untuk meredam angkara murka Raden Sidugara, ternyata Adipati Brahmasora justru berpihak kepada musuh, menikam dari belakang, walau semua usaha dapat digagalkan. Kejadian seperti itu yang kutakutkan terulang kembali di Umbaran. Mengingat Jalodang adalah penguasa baru yang akan sangat mudah untuk dikelabui dan dihasut. Musuh Prabu Maesa Tirta sangat banyak, bukan hanya dari kalangan manusia saja, tapi beberapa makhluk halus yang pernah dikalahkannya, seperti menaruh dendam ke Sumat dan harus membalasnya. Semua prajurit Lokananda terlihat sudah terlena dalam buayan mimpi. Aku dan Paman Gagak masih berjaga-jaga, tidak mau larut dalam bujukan kantuk yang mengharapkan agar segera memejamkan mata dan menembus alam hayal. Malam semakin larut,
Keadaan istana Umbaran terasa sangat sepi dan lengang. Sesekali terdengar suara lolongan anjing yang membuat merinding bulu kudukku. Umbaran, sebuah kadipaten yang terlihat sangat angker dan menyeramkan. Daerah itu dikelilingi oleh perbukitan dan hutan-hutan belantara yang masih perawan dan belum terjamah oleh tangan-tangan manusia. Ketika mata ini sedang memandang ke angkasa raya untuk membayangkan Anjani yang sedang mengandung dan sudah waktunya melahirkan, tiba-tiba sebuah sinar melesat dengan cepat di atas atap puri kadipaten. Melihat bayangan itu tanpa permisi pada Patih Gagak, aku langsung melesat mengejarnya. Bayangan itu semakin jauh meninggalkan puri kadipaten. Aku seperti kehilangan jejak. Di luar istana, aku mencari-cari sosok yang baru saja kulihat. Aku terkejut melihat sebuah naga yang sangat besar menghalangi langkah. Seketika aku mundur beberapa langkah, mencoba untuk menghindari binatang berbisa itu. Sepanjang pengalamanku dalam berburu, sekalipun belum pernah menemukan makhluk mengerikan seperti yang kulihat ini. Ternyata naga besar itu bisa berbicara seperti layaknya manusia. Ia menggerang dan menghentikan langkahku. Berhentilah satria sejati, sengaja aku datang untuk menemuimu. Naga itu memanggilku. Dengan rasa yang sangat takut, aku berhenti dan memandangi makhluk berwujud raksasa itu. Siapa kamu sebenarnya? Aku ingin mengetahui siapakah dia sebenarnya yang ingin berurusan denganku, sementara aku sama sekali tidak mengenalinya. Naga itu menjulurkan lidahnya, seketika berubah wujud menjadi manusia tua berpakaian layaknya seorang dewa. Namaku Batara Anantaboga. Akulah dewa ular yang bertempat tinggal di Sapta Pratala. Aku mengerti kegelisahanmu saat ini. Kamu sedang dihadapkan pada masalah yang sangat rumit. Musuh-musuhmu sekarang ini bukanlah dari golongan manusia, tapi iblis-iblis laknat. Naga yang mengaku sebagai dewa Anantaboga itu berkata dengan bijaksana, "Apa yang mesti hamba lakukan, Pukulun?" Aku meminta saran dan pendapat dari Sang Hyang Anantaboga untuk kelancaran tugasku. Bersabarlah, Ger. Kamu pasti bisa mengatasi kemelut ini. Sebentar lagi akan tiba saat-saat yang kamu nantikan. Kamu akan bertemu dengan Prabu Bomana Rakasura dari Trajutrisna. Dewa Anantaboga berkata seperti sudah mengerti apa yang akan terjadi pada diriku. Aku hanya diam, kikuk, tidak bisa berkata apa-apa. Mendekatlah. Dewa Anantaboga menyuruh agar aku mendekatinya. Aku tidak kuasa menolak perintah darinya. Julurkanlah lidahmu. Aku menuruti saja perintah Dewa Anantaboga. Ia mengangkat tangannya, lalu dari telapak tangan kanannya mengeluarkan sinar kemerah-merahan, kemudian ditempelkan ke lidahku. Rasanya sangat panas. Lidahku seperti terbakar api yang membara. Masukkan kembali lidahmu. Aku menutup mulutku, seketika rasa panas itu hilang. Aku mengaturkan sembah pada Pukulun Batara Anantaboga. Sekiranya apakah yang sudah Pukulun lakukan pada hamba? Aku ingin mengetahui apa maksud dari Batara Anantaboga melakukan semua ini. Ulun memberimu bekal untuk menghadapi Prabu Bomana Rakasura. Ketika kamu berhadapan dengannya dan kamu terdesak, jilatlah bekas telapak kakinya. Ajen itu bernama Upas Suntah. Kamu harus hati-hati menggunakan kesaktianmu itu. Batara Anantaboga memberiku sebuah ilmu kesaktian untuk menghadapi Raja Trajutrisna. Aku tersentak kaget ketika ingin mengucapkan terima kasih. Ternyata ia sudah tidak ada di tempat semula. Ia menghilang dengan cepat seperti ditelan bumi. Aku mencari-cari keberadaannya dan memanggil namanya, namun sama sekali tidak terdengar sautan. Aku yakin jika ia sudah kembali ke tempatnya, yaitu di jangkar bumi seperti yang diceritakan tadi. Setelah lelah mencari-cari keberadaannya,
namun tidak ketemu. Akhirnya aku memutuskan untuk kembali ke Puri Kadipaten beristirahat.